Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mengira bahwasannya setelah kita mati, lalu tidak ada aktivitas lagi perjalanan berikutnya. Berikut ini adalah tahap-tahap yang akan kita lalui setelah kematian menuju hidup yang abadi di akhirat nanti. Yang pertama, alam kubur, atau dikenal dengan alam barzakh. Jadi setelah manusia itu meninggal, ia akan berpindah ke alam barzakh, tempat di mana setiap manusia akan berjumpa dengan dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Dua malaikat tersebut akan menanyakan kepada manusia tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, apa kitabnya, dan siapa nabinya. Bagi orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat ini, maka orang tersebut akan ditempatkan di kebun surga. Barang siapa yang tidak mampu menjawab, maka dia akan ditempatkan di jurang-jurang neraka. Tahapan kedua adalah hari kebangkitan. Hari kebangkitan ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertamanya sebagai titik mula terjadinya hari akhir, yakni hari kiamat. Dengan tiupan ini membinasakan semua makhluk di dunia. Kemudian pada tiupan kedua, semua manusia tanpa terkecuali, baik yang kaya, yang miskin, yang ganteng, yang jelek, dan lain sebagainya, akan bangkit dari kebinasaannya. Dan inilah yang dinamakan hari kebangkitan. Tahapan yang ketiga adalah padang mahsyar. Padang mahsyar adalah tempat datar yang sangat luas, di mana matahari hanya berjarak 1 jengkal dari kepala manusia. Di padang mahsyar, setiap insan akan mulai diadili tergantung amal perbuatannya, dan diiringi oleh dua malaikat, satu sebagai pengiringnya dan yang satu lagi sebagai saksi atas semua perbuatannya di dunia. Situasi di padang mahsyar ini sangat mencekam. Orang-orang tidak peduli lagi dengan hartanya, dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan nasabnya. Bahkan tidak ada satu orang pun yang berbicara dan mempedulikan orang lain. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Tahapan yang keempat adalah Yaumul Mizan, hari penimbangan amal baik dan amal buruk. Setelah di padang mahsyar tadi, amal manusia mulai ditimbang, mana yang baik dan mana yang buruk. Jika manusia lebih berat timbangannya amal kebaikannya, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Begitu pula sebaliknya, jika amal buruknya lebih berat, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan di situ. Semoga amal kita diberatkan, amal kebaikan kita diberatkan nanti di Yaumul Mizan. Tahapan yang kelima, Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. Semua amal perbuatan yang kita lakukan selama di dunia, baik itu besar ataupun kecil, kemudian akan dihitung pada saat Yaumul Hisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kepada Kamilah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai ayat 26. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang apa itu hisap yang mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisapnya, niscaya ia akan binasa. Hadis riwayat Ahmad. Tahapan ke-6, jembatan Shiratul Mustaqim. Setelah amal manusia dihitung,
manusia akan berjalan melewati jembatan Siratul Mustaqim. Cara manusia berjalan dan menyeberang itu berbeda-beda. Bagi yang timbangan amal kebaikannya lebih banyak, ia akan mudah menyeberanginya. Tetapi sebaliknya bagi amal buruknya lebih banyak, maka jembatan ini akan berubah bak sekecil rambut yang dibagi 7, sehingga akan menyulitkannya. Tahapan ke-7 dan ke-8, yaitu surga dan neraka. Surga adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Di dalamnya tidak ada kesedihan, tidak ada kesengsaraan, melainkan hanya kebaikan dan kebahagiaan. Surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal soleh dan telah berhasil melalui perjalanan panjang tadi. Semoga kita semua dijadikan ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian neraka. Tempat terakhir ini adalah tempat penuh penderitaan sebagai balasan bagi orang-orang yang selalu berbuat keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu baginya. Quran Surat Al-Hijr ayat 44. Semoga kita dijauhkan dari api neraka. Demikianlah tahapan-tahapan yang mesti dilalui setiap manusia. Semoga kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.